dipersembahkan oleh saya ingin koalisi besar, mampu nggak melaksanakan. Jadi ingin dan mampu dua hal yang berbeda. Ya. Itu Pak SBY sama sekali tidak mengarahkan warga negara Indonesia untuk memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi ini kelihatannya ingin sekali mengarahkan itu dan partai-partai politik berebut restu dari seorang Jokowi. Baik, Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Ngepung kita? Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Oke, Ganjar belum ada yang ngusung 26%. Baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Artinya baru satu orang Ganjar loh. Padahal belum diusung ya, Bang? Belum ada yang usung, sudah 26. Gimana kalau diusung? Nah, bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PDI Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Gini ya. Dulu tahun 96, 97 itu bahkan kalau kita pakai kaos gambar Ibu Mega, kaos gambar Pro Mega, segala macam, banyak yang ditangkap. Lalu kita lari, kita takut. Enggak. Itu sudah penangkapan fisik, saya berapa kali menyelamatkan berapa teman-teman yang pakai kaos yang saat itu dianggap tidak boleh apa segala macam, itu tidak menakutkan. Apa cuma begini? Enggak. Ini bukan ini, Bang. Enggak sesuatu yang menurut saya, ya mereka berupaya mengepung sih boleh-boleh saja ya. Tapi apa kemudian itu mampu membuat kita mundur? Enggak lah. Oke, Bang Adian, PDIP butuh koalisi besar atau koalisi besar yang butuh PDIP? Kita percaya seperti yang disampaikan oleh Andre tadi bahwa negara ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok lah. Kita mau mengajak semuanya untuk bersama-sama jalan membangun bangsa ini, bekerja sama. Kita lebih suka istilah bekerja sama ya dibandingkan koalisi untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik. Artinya kita membuka diri kok buat siapapun. Tapi kalau dioyok-oyok harus hari ini, harus sekarang, ya nggak bisa dong. Kita punya hitungan-hitungan tersendiri. Kalau diajak bergabung sekarang berarti tidak bisa? Kenapa? Kalau koalisi besar mengajak PDIP Perjuangan untuk bergabung sekarang, apakah belum bisa? Kalau kemudian kita bekerja sama, tapi nggak bicara yang lain-lain atau harus punya capres ya, harus ini segala macam. Oke. Bagaimanapun juga begini loh Mbak, pernyataan Ketua Umum kita sudah sangat jelas. Calon Presiden kader PD Perjuangan. Di luar itu kita bisa bernegosiasi, bicara dan sebagainya. Oke. Nah kalau kemudian itu menghambat bareng sama Gerindra ya nggak apa-apa juga gitu loh. Siap juga berseberangan ya? Bukan siap berseberangan begini loh. Oke, baik. Memang Erlangga baru sekali jadi calon presiden. Prabowo sudah berkali-kali. Oke. Saya coba tambahin. Boleh, biar Maman dulu. Belum jelas memang. Jadi apa maksud Bang Adian tadi? Tapi boleh ditanggapi dulu Bang Maman. Pertama saya harus merespon bahwa ada kesan saling kepung-mengepung. Ya. Saya mau sampaikan dulu, ini kalau dalam dunia perminyakan itu Mbak, kebetulan saya basic saya orang perminyakan. Ini namanya shadow pressure. Shadow pressure. Wakil Ketua Komisi 7 ini. Ini masih pura-pura. Ya, tekanan pura-pura lah. Jadi kalau kita pressure build up test dalam sebuah lapangan, kita lakukan testing, ini belum pada titik kesetimbangan. Jadi ini bagian dari sebuah proses dinamika yang menurut saya wajar-wajar dan harus dilakukan. Jadi sekarang lagi shadow Itu dulu. pressure. Ya, artinya semua Buat ini. apa? Nah, ini dulu satu ya. Yang kedua, hal yang wajib dilakukan oleh semua partai untuk melakukan penjajakan komunikasi berangkat dari apa? Dari dua hal. Pertama, membangun negara ini, khususnya Indonesia, nggak bisa sendiri.
Kita udah sama itu, sepakat itu. Saya pikir Demokrat, Gerindra, PDI, Golkar sudah sepakat itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, politik ini masih sangat dinamis dan kalaupun misalnya nggak ada jaminan sampai nanti pada saat hari H kita daftarkan, itu baru ada jaminan bahwa kita bersama-sama. Artinya apa? Yang disatukan hari ini adalah semangat dan ide tadi. Ide, gagasan, konsep. Toh juga pada akhirnya, kalaupun nanti di antara kita misalnya ada yang berbeda, yang terpenting kita sama dulu bahwa yang mau kita dorong ini adalah ide, konseptual, dan ada hal yang penting apa? Bagaimana caranya kita melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh pemerintahan hari ini. Itu semangatnya loh. Terus apakah nanti misalnya kalau kita beda dengan Demokrat, kita beda dengan Gerindra, kita beda dengan PDIP, kiamat? Enggak. Emang ada jaminan juga ke depan Demokrat nggak bareng sama kita? Atau Ini Golkar politik bareng dengan Demokrat ya? Iya, artinya semua masih dinamis dan ada jaminan. Golkar nggak bareng sama PDIP, semua masih situasi itu. Dan ada jaminan bahwa dengan koalisi besar kita pasti bersama. Enggak, karena ini kan situasi sangat dinamis. Itulah sebetulnya yang mau kita cari, Bang Maman. Yang mau kita sampaikan bahwa Golkar berkeinginan proses kontestasi di 2024 terbangun koalisi yang besar. Oke. Kenapa? Tadi Bang Pacul Supaya- mengatakan, Bang Maman, keinginan boleh, tapi apakah mampu? Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu bagaimana jumlah suara sekarang. Kalau seandainya KIB, Koalisi Indonesia Baru, bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya, itu jumlah suaranya berapa sih? Itu sebetulnya sudah hampir 50%. Pasti bisa. Tapi apakah mereka mampu kalau kita lihat menghadapi resistensi yang disebut Mas Umam tadi? Ada ego, masing-masing ingin menjadi capres atau cawapres. Ada nama Erlangga, ada nama Caimin. Bagaimana bisa mencari persamaan, visi yang sama, katakanlah gagasannya sudah sama, tapi mencari tokoh untuk menjalankan gagasan itu bagaimana dengan pertarungan ego masing-masing. Ini kalau kita lihat ya, kalau terbentuk koalisi besar atau koalisi kebangsaan, hampir 50% secara suara sudah cukup, Mas Jayadi. Tapi alat tukarnya apakah cukup dengan gagasan yang sama atau memang harus ada tokoh yang sama, masing-masing mau mengalahkan egonya? Ya betul, saya setuju dengan Mas Umam tadi bahwa memang memilih capres dan memilih cawapres itu bisa jadi bukan faktor pemersatu, justru faktor pemecah gitu ya. Nah, tapi ada satu catatannya, kalau koalisi besar itu jadi, tampaknya mereka bisa bersatu, tampaknya nih ya, untuk capres sepanjang elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi, satu. Tapi mungkin mereka akan sangat alot kalau menentukan cawapres. Artinya koalisi besar itu memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau ada deadlock, ada yang ngebreak, ada yang memecahkan, atau kalau kesepakatan sulit dibentuk, ada yang membantu membuat kesepakatan itu. Which is deal maker. Nah itulah yang akan diperankan oleh Pak Jokowi menurut saya. Karena semua partai ini kan mau dengar semua Pak Jokowi. Pak Prabowo mengatakan kita tim Jokowi. Pak Zulhas mengatakan Orkestra Panglima tertinggi. panglimanya Pak Jokowi. Ya. Jadi secara politik, ini bukan secara secara koalisi pilpresnya, Pak Jokowi itu kayak pemimpin koalisi di sini. Karena dialah yang akan berperan seperti itu. Dalam konteks itu maka koalisi besar itu bisa bertahan sepanjang Pak Jokowi mampu memerankan itu. Tapi kalau PDIP bergabung, dia jadi lebih rumit. Ya. Kenapa? Pertama, apakah akan ada dua tim? Tim Mega sama tim Jokowi? Kan nggak tahu kita. Ya mungkin, tapi kan ini menarik ya, bahwa ternyata pada akhirnya masing-masing berharap bahwa kader PD Perjuangan itu mengendorse mereka kan. Artinya Jokowi ini kan kader PD Perjuangan kan. Jadi mau dari pihak manapun ya berharap endorse dari kader PD Perjuangan gitu loh. Ini yang menurut saya salah satu keluar biasaan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh partai lain. Sama seperti angka yang tadi saya sampaikan, belum ada koalisinya, belum ada yang nyalonin, 26%. Sementara sudah rame-rame koalisi-koalisian sejak dulu, 25 nggak naik-naik. Ada yang naik 30, seolah-olah sekian persennya keberuntungan gitu loh. Ganjar nih belum diapa-apain nih bos. Koalisinya kagak ada, yang nyalonin nggak ada, dia jalan sendiri aja nih. 26. Nah ini apa ya? Bagaimana menjelaskan fenomena alam seperti ini? Jadi fenomena PD Perjuangan begitu besar. Mas Umam, saya harus jeda, tapi saya ingin tanya kepada Anda nanti, apakah berarti
Kalau tadi kita memposisikan Jokowi dengan Bu Mega, koalisi besar ini apakah berarti Pak Jokowi sudah siap berseberangan dengan Bu Mega? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.